Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kesempatan. Oh, ada. Oh. Iya, siap. Baik. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Ya. Jadi yang pertama kehidupan secara pribadi sudah kita bahas. Kemudian kehidupan di dalam keluarga sudah kita bahas. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang ketiga, yaitu masyarakat. Ya. Bisa dibuka ya buku yang kemarin diberikan. Nah, jadi kita di seri yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kehidupan bermasyarakat ini secara tidaklah baik apabila bab pertama dan kedua kemarin bisa terlaksana dengan baik. Jadi yang pertama kan tentang kehidupan pribadi, yang kedua tentang kehidupan keluarga. Sementara masyarakat itu adalah kumpulan pribadi-pribadi, juga kumpulan keluarga-keluarga. Kita flashback dulu 1400 tahun yang lalu, Rasulullah pernah mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Yang kemudian kita sebut yang pertama adalah generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Bagaimana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut generasi pertama itu dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi? Karena di Madinah terbentuk satu sistem kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi yang soleh dan keluarga-keluarga yang soleh muslim. Keluarga-keluarga yang soleh muslim, pribadi-pribadi yang soleh terkumpul dalam satu komunitas masyarakat yang namanya Madinah. Ya. Coba antum bisa membayangkan ya, orang-orang soleh kumpul dalam satu titik gitu. Orang yang punya sifat isar, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri, hidup dalam satu tempat dan satu waktu. Ya. Bagaimana nikmatnya gitu loh. Artinya apa? Satu dengan orang yang lainnya itu saling membantu, saling memikirkan. Nah itu.
Jadi sekali lagi, ketika kehidupan yang pertama secara pribadi dan keluarga itu sudah bisa tercapai dengan ideal, maka kehidupan bermasyarakat yang ideal itu akan tercapai dengan sendirinya. Ya. Kemudian para ulama pernah ditanya, apakah sekarang ini 14 abad setelah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada manusia-manusia yang sekualitas para sahabat? Kebanyakan kalau para ulama ditanya seperti itu, tidak hanya 1-2 ulama, beliau-beliau itu akan menjawab ada orang sekarang ini yang kualitas kehidupannya sebagaimana para sahabat, yang keluarganya juga sekelas dengan keluarga para sahabat. Tetapi perbedaannya, di zaman Nabi orang-orang seperti itu terkumpul dalam satu kampung, terkumpul dalam satu kota. Tapi kalau sekarang bisa jadi satu negara itu cuma ada 2, sak negara kono enek loro gitu. Jadi tidak terkumpul dalam satu kawasan dan tidak terkumpul dalam satu waktu. Nah, maka di zaman Rasulullah itu disebut sebagai sebaik-baik generasi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jarak kehidupan masyarakat dengan Rasulullah semakin lama semakin jauh. Dan itu dirasakan juga oleh para sahabat-sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa menyaksikan 2 generasi setelahnya. Ya, kayak contoh misalkan Abdullah bin Abbas, itu beliau ketika Rasulullah ketika peristiwa Fathu Mekkah itu beliau usianya 10 tahun. Ya, Abdullah bin Abbas itu. Kemudian beliau wafat usianya 80 tahun. Artinya apa? Artinya dari Fathu Mekkah sampai 80 tahun ke depan itu beliau kan berarti menyaksikan perjalanan generasi itu. Ya, perjalanan generasi itu. Nah, itu ternyata dirasakan oleh generasi-generasi sahabat yang diberikan umur panjang, ya, yang diberikan umur panjang, merasakan bagaimana perbedaan antara generasi awal dengan generasi akhir. Sistem masyarakat Madinah pada waktu Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, dengan generasi-generasi setelahnya. Maka pernah satu ketika Ali radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah yang keempat, menjadi khulafaur rasyidin yang keempat, pernah ya seorang tabi'in itu bertanya kepada Ali, wahai Ali, kenapa di zaman kita ini, atau kenapa di zaman kekhalifahannya itu engkau yang memimpin, itu agak berbeda dengan ketika Abu Bakar dan Umar yang memimpin. Artinya orang itu mencoba untuk membandingkan gitu ya, pemimpin generasi sebelum Ali dengan generasi Ali kok berbeda gitu. Maka jawabannya Ali, ya jelas berbeda. Kenapa? Karena umat di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar itu umatnya itu ya aku, katanya Ali, orang yang seperti aku. Lah kalau sekarang umatnya kan orang yang seperti kamu gitu. Artinya bukan hanya pemimpin saja yang berubah, tetapi pribadi-pribadi dari orang-orang Islam, dari kaum muslimin pada waktu itu juga berbeda. Kemampuan penangkapan ilmunya juga berbeda, kemampuan pemahamannya atas fikih, akidah juga berbeda, pemahaman atas bahasa Arab pun juga berbeda. Maka semakin jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin turun begitu. Ya. Tetapi sekali lagi kalau kita mau mencontoh adalah kembali kepada yang disebutkan oleh Nabi tadi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kalau kita mau mencontoh ya mencontoh di zamannya Nabi, Rasul dan para sahabatnya.
Harapannya kita seperti itu. Maka di zaman modern sekarang ini kita pernah mendengar namanya, jadi ada semacam visi dan misi umat Islam itu pengen membentuk masyarakat madani. Pernah dengar ya? Masyarakat madani itu pinginnya seperti masyarakat Madinah, ya. Seperti masyarakat Madinah, toleran, ya. Kemudian modern, bekerja sama, tolong menolong, saling memahami, rukun, bekerja sama, dan seterusnya. Maka di zaman Nabi, ketika kita ingin bertanya bagaimana masyarakat Islam yang sesungguhnya atau yang digadang-gadang oleh gerakan kita Muhammadiyah ini kan pengen membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu sebenarnya kita menginginkan bagaimana masyarakat kita itu seperti atau sebagaimana dulu masyarakat dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu toleran, perbedaan itu dari dulu sampai sekarang ada, sejak zaman Nabi masih sugeng sampai sekarang ada. Kerjasama, saling menguatkan, saling membantu, saling menolong, saling menanggung, dan seterusnya, saling melindungi. Itu adalah sistem masyarakat madani yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi hijrah pertama ke Madinah, Dul Arham, wasallu laili wasallu fil laili wan nasuniyam. Ini dasar-dasar masyarakat atau kehidupan masyarakat yang baik, yang disampaikan oleh Rasulullah ke masyarakat Madinah. Afsus salam, salinglah memberi salam, mengucapkan salam. Saling mendoakan maksudnya. Wa'at imut ta'am, salinglah memberi makan, saling traktir mentraktir, saling punjung munjung, gitu kan. Orang Jawa bilang kan munjung, saling mentraktir, saling memberi makan, saling bersedekah, saling memberi hadiah. Wasilul arham, saling menyambung silaturahim, bekerja sama, wasallu fil laili wan nasuniyam, berlomba-lomba untuk senantiasa beribadah kepada Allah di waktu malam saat orang-orang lain terlena tidur. Itu adalah yang digambarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat waktu itu. Nah, kita sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, dengan berbekal kehidupan pribadi, dengan berbekal kehidupan bermasyarakat sebagaimana disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, bagaimana itu kehidupan bermasyarakat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah tidak mengganggu atau tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Itu dalam poin pertama di buku itu disampaikan, Islam mengajarkan kita agar setiap muslim itu menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, terutama dengan tetangga atau anggota masyarakat yang lainnya. Maka Rasulullah menekankan sekali terkait dengan bertetangga ini. Bahkan sahabat itu pernah mengira bahwa nanti kalau kita mati, itu tetangga kita itu ikut mewarisi harta kita. Kenapa? Saking seringnya Rasulullah SAW itu menasihati kepada para sahabat itu untuk menghormati tetangganya, untuk menghormati tetangganya, untuk membantu tetangganya. Kata Nabi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagaimana? Fal yukrim jarohu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu, muliakanlah tetangganya. Ini
Kalau disuruh memuliakan oleh Rasulullah, maka hak itu kepada tetangga kita. Artinya apa? Kita jangan suka mengganggu tetangga kita. Ya. Mungkin sampah kita mengganggu tetangga kita. Mungkin suara. Ya. Di sini ada yang di rumahnya memelihara ayam. Di kandang apa tok culke? Kalau diculke itu nyun sewu, ya nanti kalau sudah sampai pulang ya nek iso di kandang, gitu ya. Kalau bisa di kandang. Kenapa? Ya, ketika ayam kita itu kita lepaskan, itu kita kan tidak tahu. Bisa jadi ayam kita itu mengganggu tetangga kita. Grup masjid maksudnya. Ini ayam siapa? 3 kali 24 jam tidak diambil halal gitu. Lah itu karena apa? Karena ya saking judeke gitu ya. Saking judeke. Ya. Bolehlah kita memelihara ayam, boleh gitu ya. Lah mbah-mbahku ndek ben lho Pak, mbahku ndek ben ini nek ngingu ayam yo eneng kandange tapi nek esuk kan dibuka ngono nek sore do mulih. Betul. Itu karena mbah-mbah kita dulu tuh pekarangane ombo-ombo. Tonggone yo adoh-adoh gitu loh. Artinya daya jangkau mainnya ayam itu enggak sampai ke tetangganya. Lah kita di perumahan. Ya, rumahnya itu sudah gandeng-gandeng gitu ya. Nah, itu ini juga perlu kita pahami, ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan begini. Kalau kalian memasak yang kira-kira masakanmu itu, beliau menasihati kepada Aisyah, kira-kira nek masakanmu itu ambune itu semerbak sampai ke tempat tetanggamu, maka tambahlah kuahnya, kata Nabi. Tambahlah kuahnya. Untuk apa Kanjeng Nabi? Ya tetanggamu yang ikut mambu tadi ya paling ora duduwe ya melu ngrasakne kan gitu. Kalau kita makan masak masakan enak karena bahannya cupet ya wis gur sithik, itu bisa menyiksa tetangga kita. Wah, iki Mas Agus sih lagi masak sate gitu ya. Enek jenenge Agus ini. Masak sate gitu. Tonggone melu luwe gitu loh. Dan itu artinya apa? Kita tidak memelihara hak-hak tetangga kita. Ya memang berat kehidupan bertetangga itu. Makanya Rasulullah itu setiap saat, setiap waktu itu mengingatkan bagaimana kita hidup bertetangga. Bahkan para sahabat itu menyangka jangan-jangan nanti kalau mati kita itu, tetangga kita itu ikut mewarisi harta kita gitu. Karena tiap hari diingatkan oleh Rasulullah, ya. Saking pentingnya tetangga itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertetangga, bagaimana hak kita atau kewajiban kita kepada tetangga kita? Salah satu di antaranya adalah berusaha menjadi tetangga yang terbaik ucapan dan perbuatannya. Menjadi tetangga yang terbaik ucapan dan perbuatannya. Jadi kalau ngomong tidak pernah menyakiti, kalau ngomong tidak pernah ngerasani, kalau ngomong tidak pernah kasar terhadap tetangganya, dan perbuatannya suka membantu, suka ngasih oleh-oleh, suka ngasih hadiah, ya kan? Kadang nek dititipi, kalau misalkan tetangga kita itu sedang repot, putrane dititipke di tempat kita, mungkin anak kita seusia dengan anak tetangga kita, itu kita terima saja. Kita terima. Ini kok kedap-kedap ya? Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita terima saja, tidak apa-apa. Ya hidup-hidup itu ganjaran gitu. Itu artinya menjaga hak-hak tetangga kita. Sebagaimana ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna. Seorang muslim, maksudnya seorang muslim yang baik itu, man adalah orang atau siapa saja salimal muslimuna yang selamat
dari muslim yang lainnya, min lisanihi, dari lisannya. Dari orang muslim yang baik itu tidak pernah lisannya itu menyakiti muslim yang lainnya, tetangganya, tetangga dekat, tetangga jauh. Lisannya tidak pernah mengganggu tetangganya. Wa yadihi, dan tangannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Lisannya dan tangannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Artinya selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah itu artinya man hajara manahallahu anhu, adalah yang hijrah, yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini memuat dua pengertian. Yang pertama adalah siapa muslim yang baik itu, yang kedua adalah siapa seorang muhajir yang baik. Orang muslim yang baik adalah orang yang selamat, orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Maka kalau kita hidup bertetangga, jangan sampai lisan kita, tangan kita menyakiti tetangga kita. Ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tadi di awal tadi saya sampaikan memuliakan tetangga kita, memuliakan tetangga kita. Ini adanya jam berapa, Mas? 19 lebih ya. Sebentar, tak nilai jam adzan dulu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di antara kita ini mungkin ada yang belum berkeluarga, ada yang sudah berkeluarga. Maka yang belum keluarga nanti siap-siap, nanti kalau sudah berkeluarga, punya tetangga, jaga hak-hak tetangga kita, ya, jaga apa istilahnya, kehormatan tetangga kita. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi troublemaker di masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping menghargai orang lain, tidak mengganggu orang lain, maka yang kedua ini menghargai lingkungan kita, ya, menghargai lingkungan kita. Ini mohon maaf tulisannya kecil-kecil karena mau saya ringkes itu ternyata ini sudah ringkesan, jadi agak susah diringkes ini ya. Di poin yang kedua itu agak banyak paragrafnya. Jadi setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangganya, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangganya sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang apabila tetangganya memperoleh kesuksesan, menghibur, memberikan perhatian dan simpati bila tetangganya mengalami musibah, menjenguk, melayat bila ada yang meninggal atau sakit, ya, dan seterusnya. Ya. Pemaaf, lemah lembut, ya. Tidak boleh tajasus, ya. Sebagaimana ini ya, tidak boleh kita menyelidiki keburukan tetangga kita. Nah, ya, jangan sampai. Maka kalau kita ditanya oleh orang, kita ditanya oleh orang, karena apa? Kewajiban, salah satu kewajiban tetangga itu kan menjaga kehormatannya, ya. Mas tonggomu kayak piye mas, gitu. Kebetulan orang ini mungkin agak sinis dengan tetangga kita. Lah piye to mas, gitu. Aku ngene-ngene, jawab saja begini, selama saya menjadi tetangganya, saya melihat orang itu baik-baik saja, gitu. Ojo malah ditambahi. Walah mas dari tonggone kae wis kesiksa gitu. Gitu ya. Kesiksa gitu. Walaupun kenyataannya bisa jadi begitu gitu ya. Tetapi karena kita punya kewajiban untuk menjaga kehormatan tetangga kita, ya. Kalaulah kita tidak ngelem tetangga kita jawabannya netral-netral saja. Karena kadang-kadang kalau tetangga kita mengganggu, itu kita mau suruh ngelem itu ya raiso, menyanjung itu tidak bisa. Tapi paling tidak netral saja, gitu. Sak ngerti kulo pak, sak ngerti kulo. Ya dia orang baik gitu aja.
Baiknya seperti apa ya terserah. Gitu. Kenapa? Karena itu termasuk menjaga kehormatan tetangga kita. Ya, tidak malah kemudian tajasus, ya, tajasus atau menambah-nambah informasi yang tidak. Ketika ada orang kemudian ngeleseh kemudian kita malah nambah informasi. Tak tambahi bahan arti gosip gitu. Tidak boleh gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bertetangga. Maka ketika kita tadi flashback 14 abad yang lalu, masyarakat yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Karena Rasulullah melatih para sahabat itu untuk bisa hidup sesama berdampingan sesama muslim dan juga untuk bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Jadi kalau kita punya tetangga muslim, ya, maka tetangga kita itu pertama punya hak, ya. Yang kemudian yang kedua dia punya hak, ya, karena dia tetanggaan dengan kita. Jadi tetangga kita itu ada 3 jenis ya. 1 ya sedulur ya tonggo, loro tonggo muslim. Yang pertama sedulur muslim tonggo, yang kedua tonggo muslim, yang ketiga tonggo non muslim. Kalau tetangga kita itu adalah saudara kita, maka dia mendapatkan 3 hak. 1 hak sebagai saudara, 2 hak sebagai saudara muslim, 3 hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan saudara kita, maka dia mendapatkan 1, mendapatkan hak sebagai saudara sesama muslim. Yang kedua, mendapatkan hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita non muslim, maka dia hanya mendapatkan 1 hak sebagai tetangga. Apa sebagai tetangga? Ya berhak mereka itu kalau kita punya makanan kita kasih, mereka sakit kita jenguk, mereka butuh kita bantu, itu hak tetangga. Maka di zaman Rasulullah di Madinah itu, ya, maka mereka hidup berdampingan antara orang-orang muslim dengan non muslim. Tapi syaratnya non muslim itu adalah zimmi, orang-orang zimmi, kafir zimmi. Zimmi itu tidak memerangi kita, bisa hidup berdampingan. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, ya diusir dari Madinah oleh Rasulullah. Gitu. Jadi kalau bikin kacau di masyarakat kita, ya kita rapatkan bareng-bareng. Ya. Kalau dia bikin kacau, ya kita rapatkan bareng-bareng dengan bangsa RTB, ya disepakati. Karena dulu pernah Rasulullah itu memberikan kesempatan hidup orang-orang non-muslim yang ada di Madinah. Tapi kemudian pasca perang Khandaq, ketika perang Khandaq itu Rasulullah tahu orang-orang yang mengkhianati kaum muslimin. Ya. Karena perang Khandaq itu disebut sebagai perang Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan, multinasional. Gabungan apa? Gabungan orang-orang kafir Quraisy, gabungan orang-orang munafik, gabungan orang-orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin di Madinah. Maka ketika melihat pasukan yang memerangi kaum muslimin pada waktu perang Khandaq, Rasulullah bisa mencirikan, oh ini wong Madinah tapi malah gabung dengan orang-orang kafir. Maka saat itu kemudian diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Tetapi orang-orang kafir dhimmi itu masih hidup berdampingan dengan Rasulullah. Maka jangan dikira Madinah di zaman Rasulullah itu 100% penduduknya muslim, tidak. Di zaman Nabi itu kaum muslimin hanya 60 sampai 70%. Sisanya itu adalah orang-orang non-muslim. Ya. Tapi orang non-muslimnya yang diizinkan oleh Nabi tinggal di Madinah adalah mereka-mereka yang mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Syaratnya membayar jizyah, membayar pajak terhadap kaum muslimin. Ya itu. Jadi dulu begitu, gitu. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya kita berdampingan dengan orang-orang non-muslim tidak masalah. Mereka punya hak sebagai tetangga kita. Mereka punya hak sebagai
tetangga dekat kita, tetangga jauh kita, nek loro ya ditiliki, nek mantu ya dijagongi, gitu kan? Itu hak tetangga, walaupun dia bukan muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan di sini Rasulullah tidak menyebut ya fal yukrim jarahul muslim, itu enggak menyebut. Jadi Rasulullah hanya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Tidak ada tetangganya yang muslim, tetangganya yang mukmin, enggak. Seluruh tetangga, entah muslim entah kafir, ya, asal dia tidak memerangi, ya dhimmi tadi, maka muliakan, enggak apa-apa. Muliakan. Jangan sampai kemudian kita pilih-pilih gitu, karena kita hidup bertetangga tadi ya, bisa jadi ya sedulur, ya tonggo, ya muslim. Apalagi ya muslim tonggo, terakhir non muslim tonggo. Itu juga perlu kita hormati hak-haknya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kira-kira 3 menit lagi kita menunggu azan Isya. Benar ya, 3 menit ya Mas ya. Nah, kita break dulu ya untuk menunggu azan Isya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.